Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Della Jayanti dari Prodi Pendidikan Ekonomi 2020A dengan NIM 201872030301. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana menggunakan OBS sebagai media pembelajaran sekaligus untuk memenuhi tugas dari mata kuliah media pembelajaran dan TIK ekonomi dengan menggunakan bantuan dari aplikasi PPT. Di sini saya akan menjelaskan tentang menjalankan bisnis secara etis dan bertanggung jawab yang disusun oleh saya sendiri, Feby Della Jayanti. Yang pertama, pengertian dari etika bisnis. Menurut Ricky W. Griffin dan Ronald J. Ebert dalam bukunya yang berjudul Bisnis, mereka mengatakan bahwa pengertian etika bisnis adalah istilah yang biasanya berkaitan dengan perilaku etis atau tidak etis yang dilakukan oleh manajer atau pemilik suatu organisasi. Yang kedua, ada prinsip-prinsip dalam etika bisnis. Yang pertama yaitu etika bisnis itu dibangun berdasarkan etika pribadi. Yang kedua, etika bisnis itu berdasarkan fairness. Yang ketiga, etika bisnis membutuhkan integritas yang merujuk pada kepercayaan dan konsistensi. Yang keempat, etika bisnis itu membutuhkan kejujuran dan dapat dipercaya. Yang kelima, etika bisnis itu membutuhkan perencanaan bisnis. Dan yang keenam, etika bisnis itu diterapkan secara internal dan eksternal. Yang ketujuh, etika bisnis itu membutuhkan keuntungan. Yang kedelapan, etika bisnis itu berdasarkan nilai dan norma yang sudah disetujui dan diterapkan. Dan yang kesembilan, etika bisnis dimulai dari seorang pimpinan itu sendiri. Kategori etika manajerial. Dalam buku bisnis karangan Ricky W.G. dan Ronald J.E., etika manajerial sendiri dikategorikan dalam 3 kategori, antara lain perilaku terhadap karyawan, perilaku terhadap organisasi, dan perilaku terhadap agen ekonomi yang lainnya. Model 3 langkah yang disederhanakan untuk menerapkan penilaian etis terhadap situasi yang dapat timbul selama kita melakukan aktivitas bisnis. Yang pertama, mengumpulkan informasi faktual yang relevan. Yang kedua, menganalisis fakta-fakta untuk menentukan nilai moral yang paling tepat. Dan yang ketiga, penyusunan penilaian etis berdasarkan benar dan salahnya kegiatan atau kebijakan yang diusulkan. 4 prinsip lain yang dapat mempengaruhi situasi apapun seperti: yang pertama, kegunaan. Apakah suatu tindakan mengoptimalkan keuntungan mereka yang dipengaruhi oleh tindakan tersebut? Yang kedua, hak. Apakah tindakan itu menghargai hak-hak orang yang terlibat? Yang ketiga, keadilan. Apakah tindakan itu konsisten dengan apa yang kita anggap adil? Dan yang keempat, apakah tindakan itu konsisten dengan tanggung jawab masing-masing pihak kepada pihak lainnya? Ini masalah kepedulian. Yang selanjutnya yaitu praktek-praktek perusahaan dalam etika bisnis. Banyak perusahaan yang mengambil langkah-langkah tambahan untuk mendorong suatu perilaku yang etis di lingkungan kerja. Di antaranya seperti menetapkan aturan main dalam menjalankan dan mengembangkan posisi etis yang jelas mengenai tata cara perusahaan dan karyawan menjalankan bisnisnya. Bidang yang semakin menjadi kontroversi yang berkaitan dengan etika bisnis dan praktek-praktek perusahaan mencakup privasi email dan komunikasi lain yang terjadi di dalam suatu organisasi. Mungkin ada beberapa langkah-langkah tunggal yang paling efektif yang dapat diambil perusahaan adalah seperti dengan cara memperlihatkan dukungan manajemen puncak terhadap tindakan yang etis. Perusahaan juga dapat mengambil langkah-langkah spesifik untuk meningkatkan komitmen mereka, yaitu dengan cara menerapkan kode etik tertulis dan memberlakukan program etika. Tahapan membuat keputusan yang etis. Di bawah ini di antara tahapan-tahapan yang ditempuh dan digunakan dalam mengambil sebuah keputusan yang etis dalam berbisnis, yaitu yang pertama dengan menentukan fakta-fakta, yang kedua mengidentifikasi para pemegang kepentingan dan mempertimbangkan situasi-situasi dari sudut pandang mereka. Yang ketiga, mempertimbangkan alternatif-alternatif yang tersedia, juga disebut dengan imajinasi moral. Yang keempat, dengan mempertimbangkan bagaimana sebuah keputusan dapat mempengaruhi para pemegang kepentingan. Yang kelima, membuat sebuah keputusan. Dan yang keenam terakhir yaitu memantau sebuah hasil. Tanggung jawab dalam dunia bisnis. Menurut Ricky W.G. dan Arnold J.E., tanggung jawab sosial merupakan suatu usaha bisnis
yang menyeimbangkan komitmennya terhadap kelompok dan individu di lingkungannya, meliputi yang pertama konsumen, yang kedua bisnis lain, yang ketiga karyawan, yang keempat investor, dan yang terakhir komunitas lokal. Bidang-bidang tanggung jawab sosial yang pertama tanggung jawab terhadap lingkungan yang menyangkut yang pertama polusi udara, kedua polusi air, dan ketiga polusi tanah. Dua, tanggung jawab terhadap pelanggan, dan yang ketiga tanggung jawab terhadap karyawan. Menurut Ricky W. Griffin, bahwa konsumen memiliki beberapa hak, diantaranya yaitu konsumen memiliki hak atas rasa aman, konsumen mempunyai hak untuk didengar, konsumen memiliki hak untuk memilih apa yang akan dia beli, konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi dalam hal pembelian, konsumen memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan yang ramah dan baik, dan yang terakhir, konsumen memiliki hak untuk mengetahui seluruh aspek yang berkaitan dengan suatu produk tersebut. Pentingnya penerapan etika dan tanggung jawab dalam bisnis demi untuk kelangsungan suatu organisasi. Etika dan tanggung jawab dalam berbisnis diperlukan untuk menyeimbangkan keadaan buruk di dalam suatu bisnis yang dapat terjadi kapan saja. Karena untuk membentuk suatu perusahaan yang kokoh dan memiliki daya saing yang tinggi, serta mempunyai kemampuan menciptakan atau value creation yang tinggi, diperlukan suatu landasan yang kokoh. Biasanya dimulai dari perencanaan yang strategis, organisasi yang baik, sistem prosedur yang transparan, didukung oleh budaya perusahaan yang andal, serta etika perusahaan yang dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen. Haruslah diyakini bahwa pada dasarnya praktek etika perusahaan akan selalu menguntungkan perusahaan itu sendiri, baik untuk jangka menengah maupun untuk yang jangka panjang. Karena yang pertama akan dapat mengurangi biaya, yang kedua akan dapat meningkatkan motivasi dalam bekerja, yang ketiga akan melindungi prinsip kebebasan dalam berniaga, dan yang keempat akan meningkatkan keunggulan bersaing. Tindakan yang etis yang dilakukan oleh perusahaan akan memancing sebuah tindakan balasan dari konsumen dan para masyarakat yang akan sangat kontraproduktif, misalnya dengan melalui atau melakukan kegiatan atau gerakan pemboikotan, larangan untuk beredar, dan larangan ini untuk beroperasi. Hal ini akan dapat menurunkan nilai dari sebuah perusahaan itu sendiri. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.